lagi teman-teman. Hari ini kita akan melakukan pemeliharaan tanaman hidroponik yaitu sawi dan selada pada sistem sumbu dan NFT. Pada dasarnya untuk pemeliharaan kedua sistem ini sama. Jadi yang kita kuncinya adalah pada larutan nutrisi. Untuk sistem sumbu ini karena larutannya dalam keadaan statis atau diam, maka setiap hari kita perlu melakukan pengadukan kepada nutrisi yang ada di bak nutrisi ini agar tidak mengendap, dan juga agar ketersediaan nutrisi tercukupi. Setelah jadi kita aduk secara berkala, kemudian tentunya baik yang pada sistem NFT maupun pada sistem WIC, kuncinya adalah pengaturan pH dan juga kepekatan nutrisi. Jadi ketika tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman, maka tanaman tidak dapat menyerap nutrisi yang ada di larutan nutrisi sehingga tanaman tidak tumbuh optimal. Maka kita perlu melakukan pengecekan nutrisi pada larutan nutrisi yang ada di bak pada sistem WIC maupun pada tandon di sistem NFT. Nah, kita lakukan pengecekan nutrisi. Untuk pH tentunya harus selalu pada kisaran 5,5 sampai 6,5, dan untuk TDS-nya nanti tergantung pada umur tanaman. Untuk sawi dan selada pada minggu pertama setelah pindah tanam, pastikan nutrisinya berada di kisaran 500 ppm. Nanti semakin besar tanaman, maka semakin besar ppm juga yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, untuk pH, jika pH-nya di atas 6,5, maka kita perlu melakukan penurunan pH. Untuk menurunkan pH, kita perlu menggunakan larutan yang bersifat asam. Untuk sebelumnya kami pernah mencoba menurunkan pH dengan larutan cuka. Ternyata ketika menggunakan larutan cuka, setelah hari itu pH-nya sudah turun, keesokan harinya ternyata pH-nya akan naik kembali lebih dari 6,5. Karena pengalaman tersebut, maka kami mencari solusi untuk agar pH tersebut stabil pada kisaran 5,5 sampai 6,5. Maka kami menggunakan pH DON yang mengandung asam fosfat. Nah, penggunaan pH DON ini dengan kandungan asam fosfat ternyata relatif lebih bisa menstabilkan pH dari larutan nutrisi. Sedangkan untuk menaikkan nutrisi kita bisa menggunakan menaikkan pH menggunakan pH up yang mengandung kalium hidroksida. Karena memang kunci dari hidroponik adalah pada larutan nutrisi. Kemudian untuk kepekatan nutrisi, jika di bawah dari kebutuhan tanaman, misalnya tadi di awal pindah tanam kita butuh 500 ppm, ternyata larutannya kurang dari 500 ppm berdasarkan hasil pengukuran, maka kita bisa menambahkan nutrisinya. Tetapi kalau terlalu pekat atau di atas dari kebutuhan tanaman pada saat umur tersebut, maka kita bisa melakukan pengenceran dengan penambahan air. Nah, jadi untuk sistem NFT juga, nah kita perlu selalu mengukur pH dan TDS-nya sehingga sesuai dengan kebutuhan tanaman. Selain itu, pemeliharaan tanaman yang perlu kita lakukan adalah tentunya pengendalian hama dan penyakit. Hal itu bisa kita lakukan dengan mengecek kondisi tanaman setiap harinya. Apakah kita melihat ada tanaman atau daun yang berlubang, atau ada akar yang membusuk dan sebagainya. Untuk pengendalian hama dan penyakit, sebisa mungkin kita menggunakan yang alami dengan pestisida nabati, misalnya dengan penggunaan bawang putih. Jadi kita agar produk hidroponik yang kita hasilkan adalah produk hidroponik yang tidak mengandung residu pestisida. Jadi kita meminimalkan penggunaan pestisida kimia. Kemudian pemeliharaan selanjutnya
Kemudian kita juga perlu memberikan label ya pada tanaman yang kita tanam. Jadi kapan dia semainya, kemudian tanggal saat pindah tanamnya, kemudian perkiraan panennya, sehingga kita bisa memperkirakan atau tidak kelewat batas dalam melakukan pemanenan, sehingga mengurangi rasa dari produk sayuran yang kita hasilkan. Nah, kiranya itu yang dapat kita sampaikan dalam pemeliharaan tanaman hidroponik pada sawi dan juga selada. Sampai berjumpa pada tahap selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.